Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Okay. Before it, let me introduce myself. Perkenalkan diri saya. My name is Afifa Zahra Nur Aziza, and you can call me Miss Afifa. And today, I will join you in English subject. Before we start our lesson today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now we are going to learn about compression, degree of compression. Okay, now look at the PowerPoint here. Degree of compression. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, ada yang tahu tidak apa itu degree of compression? Ada yang tahu tidak, Nak? Apa itu degree of compression? Tidak ada yang tahu? Oke, saya akan jelaskan. Degree of compression. Compression is used to compare something with another thing by using adjective. Nah, jadi comparison ini digunakan untuk membandingkan sesuatu hal dengan sesuatu hal yang lain menggunakan adjective. Nah, ada yang tahu tidak adjective itu apa? Ada yang tahu apa itu adjective? Coba Diani. Diani tahu tidak apa itu adjective? Tidak ada yang tahu? Oke, adjective itu adalah kata sifat. Nah, comparison ini has 3 degrees atau comparison ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada positive degree, yang kedua ada comparative degree, dan yang ketiga ada superlative degree. Selanjutnya, adjective in comparison, kata sifat yang ada di dalam comparison atau perbandingan. Nah, lihat gambar ini, ada 3 orang laki-laki. Nah, coba Firda, apa yang kamu dapat simpulkan dari gambar ketiga laki-laki ini? Ketiga laki-laki ini menggambarkan tentang apa? Tentang perbedaan apa yang terlihat di antara ketiga laki-laki ini? Ya, Firda? Saya jadi takut capek. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Kan kita sama belajar. Ada kedewasaan kayaknya deh. Kedewasaan? Selain kedewasaan apa? Yang terlihat dari John, Andy, dan Mr. Ed. Kalau Mr. Ed itu sudah kerja, kalau John itu tuh kayak masih remaja, kalau Andrian masih anak-anak. Nggak apa-apa. Nah, sekarang kan kita sedang belajar tentang adjective. Nah, coba adjective itu tadi apa?
Firda, tadi adjektif itu apa? Adjektif itu apa nih? Kata sifat. Bentar, guys. Ya, kata sifat. Nah, coba kata sifat apa yang dapat kamu gunakan untuk membandingkan ketiga laki-laki ini? Coba yang lainnya dibantu. Ada yang tahu? John is higher than Andy and Mr. Ed. Oke, good. Siapa itu yang jawab tadi? Dadlo. Dia dulu. Oke, pintar. Tadi bagaimana sentence-nya, kalimatnya? John is higher than Andy and Mr. Ed. John is higher than Andy and Mr. Ed. Andy and Mr. Ed. Oke. Tapi di sini terdapat kesalahan sedikit. Nanti kita lihat lagi ya. Tidak apa-apa. Terima kasih Dianle dan Firda. Di sini kita lihat ada kata short yang berarti pendek. Yang kedua ada shorter yang berarti paling pendek. Yang ketiga ada the shortest atau yang berarti, mohon maaf, shorter artinya lebih pendek. Untuk the shortest artinya paling pendek. Nah, kita lihat dalam kalimat yang pertama. Mr. Ed is shorter than John. Mr. Ed lebih pendek dibandingkan John, daripada John. Nah, yang kedua. Andy is short. Nah, Andy pendek. Selanjutnya, sentence yang ketiga. Andy is shorter than Mr. Ed. Andy lebih pendek daripada Mr. Ed. Yang terakhir, Andy is the shorter of all them. Andy paling pendek di antara semuanya. Nah, jadi di sini terdapat perubahan bentuk kata sifat. Yang pertama ada short yang artinya pendek. Nah, lalu kedua ada shorter. Nah, di sini ada perubahannya. Nah, shorter kita gunakan ketika kita ingin mengungkapkan atau membandingkan perbedaan yang lebih, tingkat lebih. Nah, ditambah imbuhan er menjadi shorter. Nah, yang ketiga ada the shortest. The shortest ini kita gunakan untuk mengungkapkan atau membedakan tingkatan yang paling, yang artinya paling pendek. Selanjutnya lihat di sini. Ada kata sifat diligent, yang artinya rajin. Nah, diligent ini ada berapa suku kata ya, Nak? Ada yang tahu? Diligent ini terdapat berapa suku kata? Terdiri dari berapa suku kata? Ya, diligent ini terdiri dari 3 suku kata. Nah, untuk kata sifat yang terdiri dari 3 suku kata, maka dia tidak berubah kata sifatnya. Tetap kata sifat yang asli, diligent. Nah, tetapi untuk tingkatan lebih, itu kita tambahkan more di depannya, menjadi more diligent, atau lebih rajin. Nah, untuk tingkatan yang paling, itu kita tambahkan most di depannya, menjadi the most diligent, atau paling rajin. Kita lihat di sini contohnya. Yang pertama, Mr. Ed is more diligent than Andy. Mr. Ed lebih rajin dibandingkan Andy, daripada Andy. Nah, ini untuk tingkat lebih atau komparatif. Nah, selanjutnya ada John is diligent. John rajin. Ini untuk tingkat positif. Selanjutnya, John is more diligent than Mr. Ed. John paling rajin di antara, John lebih rajin di antara Mr. Ed. Ini untuk tingkat komparatif atau tingkat lebih. Yang terakhir, John is the most diligent of all them. Nah, John
paling rajin di antara keduanya, di antara Andy dan Mr. Nah, the most ini untuk tingkatan paling atau superlatif. Nah, sekarang kita lihat di sini, adjective transformation atau perubahan kata sifatnya. Bagaimana dan cara-caranya apa saja itu? Ada 4 cara untuk merubah kata sifat. Yang pertama, terdiri dari 1 syllable atau one syllable. Yang kedua, 2 syllable atau 2 suku kata. Yang ketiga, ada more than 2 syllable, lebih dari 2 suku kata. Yang keempat dan yang terakhir adalah irregular adjective. Irregular adjective adalah kata sifat yang tidak beraturan. Lanjut lagi, yang pertama, kata sifat yang terdiri dari 1 suku kata atau one syllable. Syaratnya yaitu kata sifat terdiri dari 1 syllable dan diakhiri dengan huruf konsonan. Nah, sebelum kita masuk ke sini, Miss mau tanya lagi nih, ada yang tahu tidak huruf-huruf vokal itu apa saja sih? Ayo, ada yang tahu tidak huruf-huruf vokal dan konsonan? Coba vokal dulu deh, yang pertama. Apa saja huruf-huruf vokal? Ada yang tahu? Coba, Miss mau Diani, coba Diani. Apa saja huruf-huruf vokal? A, Ya, iya benar. I, Ya, U, ya, E, O. ya benar. Huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. Lalu huruf konsonan apa saja? Taruh. B, A, C, I, E tadi B, atau konsonan? yang konsonan. Ya, Tuh, sekarang huruf konsonan apa saja? B, Ya, pintar. C, Ya, D, ya, F, ya. G, Good, H, good. J, Ya, K, L, M, N, P, ya. Q, F, W, Y, Z. Oke, pintar. Good, excellent. Terima kasih Diana. Diani. Jadi huruf vokal itu tadi A, I, U, E, O. Sedangkan huruf konsonan itu adalah huruf selain A, I, U, E, O tadi. Nah, kita lihat sekarang di sini. Ada kata sifat yang berupa tik. Tik ini terdiri dari 1 syllable atau 1 suku kata dan diakhiri dengan huruf konsonan. Nah, huruf konsonannya berupa apa? Huruf K. Nah, kita lihat. Jika kita masukkan ke tingkat komparatif atau tingkat lebih, maka kita tambahkan imbuhan ER di belakang. Thick menjadi thicker untuk tingkat komparatif atau tingkat lebih. Nah, untuk yang superlatif bagaimana? Untuk yang superlatif, kita tambahkan imbuhan EST di belakangnya. Thick menjadi thickest untuk yang tingkat superlatif atau tingkat paling. Nah, syarat yang kedua, kata sifat yang terdiri dari 1 syllable dan diakhiri dengan huruf G, N, T, D, M. Nah, sebelum itu kita lihat dulu. Sebelum huruf G, N, T, D, M ini, hurufnya harus berupa huruf vokal. Nah, seperti tadi, A, I, U, E, O tadi. Nah, setelah kita tahu bahwa
kata sifat itu terdiri dari satu silabel, dan sebelum huruf G, N, T, D, M ini huruf vokal, yaitu A, I, U, E tadi, nah lalu kita masukkan ke komparatif. Kita ubah kata sifatnya untuk yang tingkat lebih atau tingkat komparatif, kita gandakan terlebih dahulu huruf G, N, T, D, M tadi. Sin berakhiran dengan huruf N dan terdiri dari one syllable, kita masukkan ke komparatif atau tingkat lebih, maka kita gandakan dulu huruf N-nya. Nah, setelah kita gandakan, kita tambahkan imbuhan ER di belakangnya. Sin menjadi sinar. Untuk tingkat lebih. Nah, untuk yang superlatif bagaimana? Untuk yang superlatif sama. Kita gandakan dulu huruf terakhirnya. Nah, sebelum huruf terakhir kan huruf vokal. Jangan lupa perhatikan dulu, sebelum huruf terakhir G, N, T, D, M tadi harus huruf vokal. Nah, setelah kita gandakan huruf N-nya, kita tambahkan imbuhan EST di belakangnya untuk yang tingkat superlatif atau tingkat paling. Nah, contoh kata sifat yang kedua ada big. Nah, big ini berakhiran dengan huruf apa? Ada yang bisa jawab? Big berakhiran dengan huruf apa? Akhir kata big berakhiran huruf apa? Oke, big di sini berakhiran dengan huruf G. Nah, sebelum huruf G terdapat huruf vokal, yaitu huruf I. Nah, setelah kita tahu syarat-syaratnya, big terdiri dari satu silabel, dan sebelum huruf G ini merupakan huruf vokal, lalu kita gabungkan, kita masukkan ke tingkat komparatif atau tingkat lebih. Big, kita gandakan dulu huruf G-nya, lalu setelah itu kita tambahkan ER di belakangnya untuk tingkat komparatif atau tingkat lebih. Big menjadi bigger, besar menjadi lebih besar. Nah, untuk yang tingkat superlatif sama. Kita gandakan terlebih dahulu huruf akhirnya, yaitu huruf G. Setelah kita gandakan, kita berikan imbuhan EST. Nah, big menjadi biggest atau paling besar. Itu untuk tingkat superlatif, untuk tingkat paling. Nah, selanjutnya ada kata fat. Nah, fat di sini sama. Nah, terdiri dari satu silabel dan diakhiri dengan huruf T. Nah, sebelum huruf T ada huruf vokal, yaitu huruf A. Maka kita masukkan ke komparatif atau ke tingkat lebih. Kita gandakan terlebih dahulu huruf T-nya, huruf akhirnya. Setelah kita gandakan, kita tambahkan imbuhan ER untuk tingkat komparatif atau tingkat lebih. Fat menjadi feta. Nah, untuk yang superlatif sama. Kita gandakan terlebih dahulu huruf T-nya. Setelah itu kita tambahkan imbuhan EST. Sama dengan kata sifat yang lain. Selanjutnya ada kata sifat set. Nah, set di sini berakhiran dengan huruf D. Nah, sebelum huruf D ada huruf vokal, yaitu huruf A. Nah, lalu kita mau ubah ke dalam komparatif. Kita mau gunakan ke dalam komparatif atau ke dalam tingkat lebih. Nah, kita gandakan terlebih dahulu huruf D-nya menjadi 2. Setelah kita gandakan, kita tambahkan ER di belakang huruf D-nya tadi untuk tingkat komparatif atau tingkat lebih. Set menjadi cedar. Nah, untuk yang superlatif sama seperti tadi. Digandakan dulu huruf terakhirnya, lalu ditambahkan EST di belakangnya. Nah, sama seperti slim juga. Slim juga terdiri dari satu silabel dan diakhiri dengan huruf M. Nah, contohnya tadi, jika kita ingin menggunakan kata slim ke dalam komparatif atau tingkat lebih, maka kita gandakan dulu huruf M yang menjadi 2 dan kita tambahkan ER di akhir katanya. Setelah huruf M tadi, slim menjadi slimmer untuk tingkat komparatif atau tingkat lebih.
sama dengan superlatif tadi. Digandakan, setelah itu ditambahkan est untuk tingkat yang superlatif. Jadi slimmer. Selanjutnya, nih kita masuk ke positive degree. Positive degree is a type of comparison where objects have the same quality. Nah, jadi positive degree ini digunakan untuk membandingkan kedua objek atau kedua benda atau apapun itu kita, mohon maaf, positive degree kita gunakan untuk membandingkan dua objek yang memiliki kesamaan. Nah, mulai dari bentuknya, kualitasnya, ataupun sifatnya. Itu yang positive degree. Nah, rumusnya bagaimana jika kita ingin mengaplikasikan ke dalam sentence atau ke dalam kalimat? Nah, yang pertama ada subject plus to be, am is are. Nah, ada yang tahu am digunakan untuk subjek apa? Ada yang tahu tidak? Am digunakan untuk subjek apa? Saya? Oke, am digunakan untuk subjek I. Nah, lalu ada is. Nah, is ini digunakan untuk subjek apa? Untuk subjek he, she, it. Nah, selanjutnya ada are. Are digunakan untuk subjek they dan we. Nah, lalu setelah am is are, kita masukkan as, adjective as, kata sifatnya. Nah, setelah itu kita masukkan lagi subjeknya. Nah, di sini Miss punya dua gambar. Coba Miss mau tanya lagi nih. Coba dijawab Zaki. Dari kedua gambar ini, rumahnya Max dan rumahnya Johnny, apa yang kamu dapat gambarkan dari kedua gambar ini? Kata sifat apa yang mau kamu gunakan untuk membandingkan kedua gambar ini? Zaki? Ada Zaki? Oke. Ayo, anak-anak yang aktif, ayo tanya ini. Berikan ayo. Coba deh, temannya siapa yang mau bantu? Apa yang dapat kalian bedakan dari kedua, apa yang dapat kalian bandingkan dari kedua gambar ini? Persamaan apa yang kalian dapat ketika kalian melihat kedua gambar ini? Oke. Contohnya big ya. Di sini kita melihat rumah Max dan rumah Johnny terlihat sama-sama besar. Lalu kita aplikasikan ke dalam sentence atau ke dalam kalimat. Yang pertama, Mark's house is as big as Johnny's house. Rumah Mark sama besarnya dengan rumah Johnny. Ini untuk positive degree. Jadi, membedakan persamaan atau mengungkapkan persamaan di antara dua objek. Lalu lanjut. Comparative degree. Comparative degree is a type of comparison where two objects has different quality. Nah, jadi comparative degree ini digunakan untuk membandingkan dua objek atau membandingkan dua hal yang sifatnya berbeda. Sifatnya berbeda, bentuknya berbeda, dan kualitasnya juga berbeda. Nah, lihat rumusnya di sini. Untuk yang satu silabel, kata sifat satu silabel. Nah, rumusnya yaitu ketika kita ingin aplikasikan ke dalam kalimat, subjek plus to be atau am is are, lalu ditambahkan kata sifatnya atau adjektif. Nah, untuk tingkat komparatif, kita tambahkan er di belakang
kata sifat tadi. Nah, setelah kita tambahkan er, kita tambahkan kata than sebagai perbandingan. Nah, selanjutnya kita tambahkan subjeknya. Subjek perbandingan antara subjek pertama dan subjek kedua. Oke, lihat gambar di sini. Ada gambar Joshua dan Mark. Coba. Mutia. Gambar kata sifat apa yang cocok untuk membandingkan kedua gambar ini? Mutia? Oke, coba yang lainnya ada yang tahu tidak? Perbedaan apa yang terlihat dari gambar ini? Joshua dan Mark. Ayo. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang tahu? Siapa yang mau Ayo coba? anak-anak. Tubuh, Ayo anak-anak. tubuh Mark lebih pendek daripada Joshua. Ya, pintar. Siapa itu? Rapi. Rafli, good. Ya, tadi Rafli bilang tubuh Rafi, Bu, Rafi, bukan Rapli. oh Rafli. Rafi. Oh Raffi, maaf. Tadi bagaimana tubuh? Tubuh Mark lebih pendek daripada Joshua. Ya, tubuh Mark lebih pendek daripada Joshua. Pintar. Berarti kata sifat yang digunakan adalah short. Nah, kalimatnya bagaimana itu jadinya? Mark is shorter than Joshua. Nah, selain kata sifat short, terima kasih Raffi untuk jawabannya. Nah, ada kata sifat lain selain short di sini. Ini udah Saya kelihatan. punya kata tall atau tinggi. Joshua is taller than Mark. Joshua lebih tinggi daripada Mark. Selanjutnya, Mark is shorter than Joshua. Tadi apa yang dijawab oleh Raffi? Mark lebih pendek daripada Joshua. Oke, lanjut. Nah, sekarang tingkatan superlatif. Superlative is a type of comparison which express the highest level of all things that are compared. Jadi, superlatif ini adalah membandingkan suatu hal dengan keseluruhan dan memiliki sifat paling. Ini untuk yang satu syllable dulu nih, kita gunakan kata sifat untuk satu syllable. Nah, rumusnya bagaimana? Yang pertama, subjek plus to be atau am is are plus the plus adjective plus est. Coba sekarang ada 3 gambar nih. Ada 3 gambar, ada lion, tiger, and snail. Coba siapa yang bisa jawab? Gambar apa nih? Perbedaan apa yang terlihat dari ketiga gambar ini? Ayo, siapa yang mau jawab? Siapa yang bisa? Siapa yang mau coba? Coba Nibras, coba Nibras. Ada Nibras di sini? Ya, udah. Nibras? Ada. Ada, iya coba. Ayo. Coba ayo, Nibras. Kata sifat apa nih yang cocok untuk membandingkan ketiga gambar ini? Dari lion, tiger, sama snail. Big, lebih besar. Ya, bagaimana? Kata apa? Kata sifatnya dulu, tunjukkan nah. Kata sifatnya apa yang digunakan di antara 3 ini? Ya, kata Kita sifat nanti buat apa? perbandingan. Lion, tiger, and snail. Kira-kira kata sifatnya dulu kita cari. Besar.
Bagaimana nih, Bra? Apa nih, Bra? Besar. Apa? Besar. Besar. Besar katanya. Mohon maaf. Nih, Bras. Besar. Ya, Besar. satu besar. Ya, besar bisa. Apa? Coba, apa yang paling besar? Lion. Lion paling besar di antara tiger dan snail. Bisa. Jadi kalimatnya bagaimana? Lalu selain besar, apa lagi? Pendek. Fastest. Apa? Fast. Fast. Ya, Fast, lanjut. Bu. Nih, Bras. Itu siapa yang jawab? Wes, gemuk. Rialdo. Siapa? Terus, apa lagi? Lalu apa lagi? Ada fast, ada big, ada apa lagi tadi? Slow. Slow, iya boleh. Lalu apa lagi? Oke. Enggak. Oke, tadi ada slow, ada big, ada fast ya. Sekarang kita lihat kalimat yang pertama. Lion is the widest animal. Lion binatang paling buas, binatang paling liar di antara tiger dan snail. Lalu kalimat yang kedua. Snail is the slowest animal. Nah, tadi snail atau siput ini paling lambat, binatang paling lambat di antara lion dan tiger. Good. Lanjut, sekarang kata sifat yang terdiri dari 2 silabel. Nah, yang pertama, ada kata sifat yang terdiri dari 2 silabel dan berakhiran E, berakhiran huruf E. Nah, ada kata sifat nice di sini. Untuk tingkat komparatif, kata nice ini kita tambahkan imbuhan R menjadi nicer atau lebih bagus untuk tingkat komparatif. Nah, untuk tingkat superlatif, itu kita tambahkan EST di belakangnya menjadi nicest. Nah, selanjutnya ada kata sifat white. White ini terdiri dari 2 silabel atau 2 suku kata dan diakhiri dengan huruf E. Nah, untuk tingkat komparatif, kita tinggal tambahkan R di belakangnya. White menjadi wider. Untuk yang tingkat superlatif, kita tambahkan ST di belakangnya. White menjadi widest. Untuk tingkat superlatif atau tingkat paling. Nah, selanjutnya ada kata sifat yang berakhiran huruf Y. Nah, kata sifat yang berakhiran huruf Y, sebelum kita mengaplikasikan kata sifat ini, kita lihat dulu. Karena dia berakhiran dengan huruf Y, maka huruf Y ini kita ubah dulu menjadi IE. Lazy menjadi lazy. Nah, setelah kita ubah huruf Y-nya menjadi IE, kita masukkan ke dalam komparatif atau tingkat lebih. Bagaimana itu? Nah, setelah kita ubah Y menjadi IE, kita tambahkan R di belakangnya. Lazy menjadi lazier untuk tingkat komparatif atau tingkat lebih. Nah, untuk yang superlatif itu sama. Huruf Y di akhir kita ubah dulu menjadi IE. Setelah kita ubah, kita tambahkan imbuhan EST. Lazy menjadi laziest. Oke. Sekarang nih, ada 2 gambar. Ada pink dress and blue dress. Nah, kalimat yang pertama ada pink dress is nicer than the blue dress. Baju pink ini lebih bagus daripada baju yang blue, baju yang biru. Ini untuk tingkat komparatif. Nice tadi kita tambahkan R di belakangnya untuk tingkat komparatif. Setelah nicer, setelah kata sifat kita tambahkan than untuk perbandingan. Selanjutnya,
pink dress is the prettiest of all them. Baju pink ini baju pink ini paling cantik di antara keduanya. Nah, ini untuk tingkat superlatif, yang tingkat paling. Kata pretty ini tadi diakhiri dengan huruf Y. Ketika kita aplikasikan ke dalam superlatif, maka ya ubah ke IE. Dan kita tambahkan imbuhan ST di belakangnya. Menjadi prettiest. Selanjutnya, kata sifat more than 2 syllable. Kata sifat yang terdiri dari lebih dari 2 suku kata. Nah, untuk yang komparatif. Rumusnya yaitu more plus adjective. Contohnya, valuable. Nah, valuable ini terdiri dari berapa suku kata? Ayo, tadi coba, berapa suku kata valuable? Ada yang tahu? Kata sifat 3. valuable, berapa? 3. 3, pintar. Kata valuable ini terdiri dari 3 suku kata. Nah, lebih dari 2 suku kata. Nah, ketika kita masukkan ke dalam komparatif atau tingkat lebih, kita tambahkan kata more di depannya. Valuable menjadi more valuable. Nah, untuk yang superlatif bagaimana? Untuk yang superlatif atau tingkat paling, untuk yang tingkat paling kita tambahkan most di depannya. Contohnya ada kata expensive. Nah, kata expensive ini terdiri dari 3 suku kata. Nah, maka untuk tingkat superlatifnya kita tambahkan most di depan. Untuk tingkat paling, yang artinya paling mahal. Nah, selanjutnya, kita masuk ke dalam comparative degree. Nah, dengan menggunakan kata sifat lebih dari 2 suku kata. Nih, untuk rumusnya ada subject plus to be, am is are, plus more, plus adjective, plus than, plus subject. Nah, coba di sini terdapat 2 gambar. Ada diamond dan coal. Coba. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang mau coba? Kata sifat apa yang dapat digunakan untuk membandingkan kedua gambar ini? Antara diamond dan coal. Ada yang bisa? Ada yang mau coba? Ayo. Kata sifat apa yang dapat digunakan untuk membandingkan kedua gambar ini? Diamond and coal. Berlian dan batu bara. Kata sifat apa yang terdiri dari lebih dari 2 suku kata? Ada yang mau coba? Coba di sini ada Wulan, coba Wulan. Kata sifat apa yang dapat kamu gunakan untuk membandingkan antara diamond dan coal? Wulan? Are you here? Oke deh, coba yang lainnya. Siapa yang mau jawab? Siapa yang bisa coba? Siapa yang tahu? Siapa yang mau coba? Kata sifat apa yang dapat digunakan untuk membandingkan diamond and coal? Ayo. Oke deh, lanjut aja. Diamond is more expensive than coal. Iya, boleh. Berarti kata sifat apa yang digunakan? Expensive. Expensive, good. Expensive tadi berapa suku kata? Ya. Berapa?
Tiga, ya. Expensive terdiri dari 3 suku kata. Good. Bisa kita gunakan kata expensive di sini. Contohnya, kita lihat. Diamond is more expensive than gold. Berlian itu lebih mahal dibandingkan batu bara. Selanjutnya, diamond is more beautiful than gold. Nah, berlian ini lebih cantik dibandingkan batu bara. Nah, ada kata expensive dan beautiful yang terdiri dari lebih dari 2 suku kata. Maka kita tambahkan more di depan kata sifatnya. Ya, lanjut. Ini untuk tingkat yang komparatif atau tingkat lebih. Selanjutnya, superlatif atau tingkat paling. Nah, rumusnya yaitu subject plus to be, am is are, plus the, plus most, and adjective. Oke, di sini terdapat 3 gambar. Ada silver, ada copper, and gold. Nah, coba deh, ada lagi nggak yang mau coba nih? Kata sifat apa yang dapat digunakan untuk membandingkan ketiga gambar ini? Ya? Ada yang mau coba? Kata sifat apa yang dapat digunakan untuk membandingkan silver, copper, and gold? Ya? Ada yang mau coba? Coba deh. Miss tunjuk ya. Ramadan coba. Ada Ramadan di sini? Ada, Bu. Ada, oke. Coba Ramadan. Kata sifat apa yang dapat kamu gunakan, kamu bandingkan untuk 3 gambar ini? Antara silver, copper, and gold. Gold lebih bagus daripada silver. Gold lebih bagus daripada silver. Silver. Oke. Berarti kata sifatnya apa yang digunakan? Bagus. Bagus in English apa? Bagus in English apa? Good. Good, bisa nice. Baik nice. Apa? Itu sudah benar. Nah, tapi sekarang kita masuk ke superlatif. Konsep yang superlatif atau tingkatan paling. Dan ini kita menggunakan kata sifat yang terdiri dari lebih dari 2 suku kata. Nah, nice tadi berapa suku kata? 2, Bu. Iya, 2. Berarti nice di sini tidak bisa kita gunakan untuk yang more than 2 syllable atau lebih dari 2 suku kata. Tapi nggak apa-apa, good. Very good. Oke. Makasih Ramadan. Iya, Bu. Oke. Kita lihat kalimat pertama. Silver is the most valuable between those 3 things. Silver atau perak ini paling paling berharga di antara ketiga gambar ini. Selanjutnya, gold is the most expensive between those 3 things. Nah, emas ini paling mahal di antara
ketiganya di antara silver and copper. Nah, jadi untuk menyatakan superlatif atau tingkat paling, kita menggunakan most ya sebelum kata sifatnya. Sekarang lanjut, irregular adjective. Tahu? Coba deh. Ada yang tahu nggak irregular adjective itu apa? Irregular adjective. Ada yang tahu? Oke, irregular adjective ini adalah kata sifat yang tidak beraturan. Nah, kita lihat, apa saja kata sifat yang tidak beraturan? Nih, ada good, bad, little, far, much, and many. Nah, kata sifat yang tidak beraturan ini tidak dapat kita ubah seperti yang tadi, seperti kata-kata sifat yang tadi. Nah, good ini tidak kita ubah menjadi goodest, kita tidak ubah menjadi gooder. Nah, kenapa? Karena kata good ini merupakan kata sifat yang tidak beraturan. Jadi, untuk good ini, komperlatifnya atau tingkat lebihnya kita berubah menjadi better. Untuk kata good, berubah menjadi better. Untuk tingkat paling, untuk tingkat superlatif berubah menjadi best. Nah, selanjutnya ada kata bad. Bad juga sama. Bad kata aslinya. Lalu jika kita ingin membandingkan ke tingkat yang lebih atau tingkat komparatif, itu berubah menjadi worse. Selanjutnya untuk yang superlatif itu menjadi worst. Nah, yang ketiga ada kata sifat little. Nah, untuk yang komparatif atau tingkat lebih itu menjadi less. Nah, untuk tingkat paling itu menjadi least. Selanjutnya ada kata far. Untuk tingkat paling berubah menjadi farther. Untuk tingkat lebih itu berubah menjadi farther. Nah, untuk tingkat palingnya berubah menjadi farthest. Selanjutnya yang terakhir ada much and many. Much many ini ketika kita ingin masukkan ke dalam atau bandingkan ke dalam tingkat yang lebih, itu kita ubah menjadi more untuk tingkat komparatif. Nah, untuk tingkat yang paling atau yang superlatif, itu kita tambahkan, itu kita ganti kata sifatnya menjadi most. Lihat contohnya di sini. Contoh kalimatnya. Yang pertama, Ray is a good swimmer. Ray adalah perenang yang baik. Selanjutnya, yang kedua ada Dave and Theo swim better than Ray. Dave dan Theo berenangnya lebih baik daripada Ray. Nah, selanjutnya, but among them, Hansel is the best swimmer. Akan tetapi, di antara mereka semua, Hansel adalah perenang yang paling baik. Lalu, lihat lagi di sini, kata bad, worse and worst. Yang pertama, kalimatnya. Jason's score is bad. Skor Jason itu buruk. Yang kedua, Jason's score is worse than Andrew. Skor Jason lebih buruk daripada Andrew. Kata yang ketiga, kalimat yang ketiga, ada Jason's score is the worst in class. Jadi, skor yang didapat Jason ini paling buruk di kelas. Jadi terlihat ya perbedaannya untuk yang positif, komparatif, dan superlatif. Sekarang lihat lagi di sini kata little. Little, less, and least. Yang pertama, I drink little water every morning. Saya minum sedikit air setiap pagi. Yang kedua, itu untuk yang positif tadi, positive degree. Yang kedua, I drink
less water in the morning than in the evening. Saya paling sedikit minum air pada pagi hari daripada sore hari. Yang ketiga, yang kedua tadi untuk tingkat komparatif atau tingkat lebih. Sekarang yang ketiga, untuk yang superlatif atau tingkat paling. I drink the least water in the morning. Saya paling sedikit minum air pada pagi hari. Nah, selanjutnya, far. Far, farthers, and farthers. Kalimat yang pertama. The distance from Arcade to the bank is far. Jarak dari Arcade menuju ke bank itu jauh. Itu untuk yang comparative degree. Sekarang yang tingkatan, mohon maaf, yang pertama tadi untuk positive degree. Yang kedua untuk tingkat comparative degree, untuk tingkat lebih. The distance from Arcade to the bank is farther than from food store. Nah, jarak dari Arcade menuju bank itu lebih jauh daripada food store atau tempat makanan. Yang ketiga, the distance from Arcade to Whole Food is the farthest. Jarak dari Arcade ke Whole Food itu paling jauh. Nah, yang ketiga ini untuk yang superlatif, tingkatan paling. Sekarang lihat, untuk kata much, more, and most. Kalimat yang pertama, I eat banana very much. Saya memakan pisang banyak, sangat banyak. Saya memakan pisang banyak. Yang kedua, I eat more banana than I eat apple. Saya memakan lebih banyak banana daripada saya memakan apel. Yang ketiga, among all fruits, I eat banana the most. Nah, di antara semua buah, saya paling banyak makan pisang. Jadi yang pertama untuk yang positive degree, yang kedua untuk comparative degree atau tingkat lebih, yang ketiga untuk superlative degree atau tingkat paling. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Ayo anak-anak, tanya nak. Ayo. Ada yang ingin Kelas ditanyakan? 8, udah jelas. Ada yang bertanya nak? Enggak ada. Sudah Sudah jelas. jelas, benar bisa semua, paham? Paham nak? Halo, anak-anak, paham gak nak? Paham Bu, paham. Paham? Betul. Betul. Nanti Oke. kasih contoh, ini enggak? Bisa enggak nanti? Kalau tidak ada yang bertanya, nanti misalnya satu-satu. Kalian buat contoh. Nih, Miss di sini punya soal. Nah, yang pertama, ada Tony's car is 12 million and Ray's car is 12 millions. Coba ada yang bisa menggabungkan dua kalimat ini, membandingkan dua kalimat ini, menggunakan tadi yang kita sudah bahas, positive degree, comparative degree, dan superlative degree. Ada yang bisa?
Hello. Ini ke dalam tingkat ini ya, Mem. Afifah buat tingkat positive degree. Iya, ma'am. Ini. Untuk tingkat yang positive degree. Oh. Oke, mungkin saya bantu ya anak-anak ya, dengerin. Oke, ini yang contoh example. Ini Tony's car is 12 million. Ray's car is 12 million. Kira-kira kata sifat apa yang akan kita gunakan tentang 12 million ini terhadap Tony's car and Ray's car? Kira-kira kata sifat apa? Ayo anak-anak. 12 million. Menyatakan apa ini? 12 million terhadap car ini. Sama besarnya. Menyatakan apa? Sama besarnya. Sama besarnya. Masa besarnya 12 juta? 12 million. Tony's car is 12 million. 12 juta, masa dia besar? Kira-kira 12 juta ini terhadap mobil ini, baik mobil Tony's car and Ray's car ini, kira-kira menyatakan apa, nak? Ayo. Menyatakan apa nih? 12 juta. Menyatakan apa, nak? Menyatakan apa? Hah? Ayo, yang lain. Menyatakan apa nih? 12 juta. Kan sama ini. Harga. Harga. Iya, Bentar. harga. Harga bahasa Inggrisnya apa, nak? Harga. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya apa, nak? Price, Bu. Hah? Price. Ya, good. Nah, sekarang coba buat perbandingannya. Tingkat biasa yang menggunakan tadi. Subjek is, S, kata sifat, S, subjek kedua. Ayo. Subjek pertama, Tony's car. Subjek kedua, Ray's car. Ini tadi udah kamu masukkan ke dalam kata sifat dengan price. Ayo, gabungkan. Ayo, coba gabungkan, nak. Tadi siapa yang yang menjawab tadi? Siapa itu? Siapa, nak? Paras, Bu. Halo. Paras. Ayo, coba. Paras, ayo. Paras, Nafal, ayo. Gimana cara penggabungannya? Tadi rumus subjek pertama, kemudian to be, antara M is R, kemudian plus S, plus kata sifat yang kamu tadi sebutkan, kemudian S plus subjek kedua. Ini subjek kedua, ini subjek yang pertama. Oke, ayo. Gimana penggabungannya? Kita biasa. Ayo, Paros, gak usah takut, nak. Halo. Iya, bagaimana? Paros. Ayo. Gimana jadinya, nak? Halo, Paros. Halo. Halo, buat, nak. Nibras masih ada, Nibras. Nibras. Nibras ada? Bantu Nibras. Mana Nibras? Ayo, Nibras. Rampul ya? Masih ada enggak Nibras? Ada, Bu. Nibras. Masih? Ada. Nibras. Ada, Bu. Oke. Ayo, Nibras, coba. Gimana kalimatnya, nak? Ayo. Katanya udah jelas. Jelasnya di mana, nak? Ayo dong. Kalau sudah jelas berarti harus bisa merespon. Ayo. Ayo, nak. Gimana? Ayo. Ayo, udah, ini kan aja kalimatnya, tunjukkan aja, Mem. Ayo, ayo anak-anak, perhatikan semua cara membuatnya. Oke.
Pakai S. S. Ya. Rizka. Oke. Yang kedua. Mana itu? Kata sifat apa ini, Nak? Yang kita Yang pakai. kedua. Desi is 50 kilogram. Rina is 34 kilogram. Menyatakan apa ini? Ini yang untuk tingkat lebih. Masih tingkat lebih ini. Iya, tingkat Yang kedua. lebih, Mem. Yang Oh, komparatif. tingkat lebih. Oke. Oke. Sekarang, ini kira-kira 50 kilo, 34 kilo ini terhadap Desi and Rina. Menyatakan apa, Nak? 50 kilo, 34 kilo, 54. For Rina, 50 kilogram for Desi. Menyatakan apa ini kira-kira, Nak? Berat badan. Iya, berat badan. Berat apa, Nak? Berat apa? Berat itu apa bahasa Inggrisnya? Yang tahu berat itu apa? Ayo, berat apa? Berat in English apa? Bahasa Inggrisnya berat apa, Nak? Weight, Bu. Ya. Ya, Weight weight. berapa suku kata, Nak? Weight-nya berapa suku kata itu? Weight berapa suku kata? Weight berapa suku kata, Nak? Dibaca, Nak. Suku kata itu kita ucap. Berapa kali ucapan? Seperti umpamakan belajar, belajar. Berarti 3 suku kata. Asal katanya dari ajar. Kan gitu. Itu cara suku kata. Silabelnya, Nak. Kita ucap. Berlari, berlari. 3 suku kata. Nah, itu seperti itu sama. Bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris sama. Ayo. Berapa suku kata tadi? Kamu ucapkan. Wait. 1, Bu. Ya, 1. Tadi seperti rumus tadi. Ditambahkan apa tadi? Untuk yang tingkat komparatif ditambahkan apa? Komparatif ditambahkan apa tadi, Nak? Dari kata W, berapa suku kata tadi? 1. Kalau 1, di mana? Ditambah apa tadi untuk komparatif? Tambah apa? ER. Iya, ER. coba sekarang buat. Yang mana? Yang mana? Coba. Ayo buat, coba. Dengan rumus tadi. Rumus subjek pertama adalah Desi, subjek kedua Rina, kemudian subjek pertama dulu, kemudian plus to be am is are sesuai subjek, kemudian kata sifat yang kita rubah, kemudian gunakan then, baru subjek kedua di belakang. Ayo, oke. Bagaimana? Nah, ayo. Ayo, gimana, Nak? Mana kalimatnya? Halo. Ayo, Halo, Nak. dibuat. Hah? Ayo, Nak. Gimana? Halo. Halo, Nak. Masih ngantuk apa? Ayo, ayo jangan ngantuk. Semangat. Nggak apa-apa, dicoba aja. Ya. Salah nggak apa-apa. Ayo Iya. semangat, semangat 45. Ayo, Nak. Halo. Ayo.
Ayo yang bantu siapa deh? Salsabila. Ayo Salsabila itu masih ada. Ayo Salsabila. Coba gimana yang tadi dia menggunakan weight. Gimana penggabungannya tingkat komparatif? Halo, Salsabila. Halo. Waduh. Coba yang Ayo, dosen. mau coba, siapa yang mau coba? Nggak usah takut, Buat Nak. Nggak kalimat usah takut. komparatifnya. Pertama dimasukkan dulu subjek pertamanya. Desi. Iya, subjek Nah, pertamanya Desi. Keduanya kita tambahkan Desi tubinya gimana? tadi yang M is R. Tambahkan Ini apa? kan udah ada ini tubinya. Ini udah ada tubinya, Nak. Desi is a vector. Kalau untuk tingkat Desi is tadi kata sifat tadi weight, Nak. Yang kamu gunakan weight tadi. Weight satu suku kata ditambah apa, Nak? Er. ya, Ya, jadi Weight. Desi is Desi is a vector. jangan S. Yang S menggunakan tidak biasa, ini tidak lebih. Tadi rumus, dengarkan, Nak. Rumusnya subjek pertama to be, kemudian kata sifat yang kamu rubah tadi ditambah apa, kemudian then baru subjek kedua. Ayo. Desi is a vector. ya, oke, benar. Vector. Then ini subjek kedua. Subjek kedua, then Desi is we. enggak usah is. Then Rina, langsung subjek kedua. Nah, di sini. Desi is vector, then Rina. Oke, contoh yang kedua. Lawannya, lawan dari weight. Apa, Nak? Satu lagi, tinggal lebih. Tadi kan udah ketemu, weight menyatakan berat. Sekarang lawannya, opposite-nya, lawan daripada berat. Apa, Nak? Lawan dari berat apa? Lawan berat adalah ringan. Sekarang light. Light itu berapa suku kata, Nak? Light. 1. Iya, 1. Nah, 1 berarti ditambah sama dengan S. Sekarang yang di mana ini yang menyatakan lebih ringan siapa? Desi atau Rina? Rina. Ah, berarti Rina disebutkan di depan. Ayo coba. Bagaimana Rina. penggabungannya? Rina Nah, is siapa nih? Ringan. Rina is Writer. Rector. Dan Desi. Ya, itu caranya seperti itu cara membuat komparatif. One by one, satu lawan satu begitu, nah. Satu ketemu, nanti yang lawan yang dilawan di belakang kita sebutkan di depan. Tapi apa? Kita cari lawannya, itu caranya. Oke, Nak? Bisa? Dah. Oke. Kalau tadi tingkat biasa kan 2 kalimat yang sama. Jadi perbandingannya memakai S dengan S. Gitu. Subjek pertama dengan subjek kedua sama. Tuh, itu rumus. Sedangkan subjek yang untuk tingkat lebih kita menggunakan kata then. Ini then rumusnya. Yang mana kata sifat yang kita cari kita tambahkan ER atau yang kita menggunakan more. Kan begitu. Sekarang tinggal paling. Oke, nah. Tinggal paling. Lihat ini. Contoh. 3 ini. Saya bantu ya, Mem ya. Iya, Mem. Nah, iya, sekarang kita lihat di sini. 3 binatang. Cobra, viper, crocodile. Nah, sekarang kira-kira kata sifat apa yang kita akan gunakan di sini? Dalam 3 jenis ini. Untuk ke dalam 3 paling nanti. Menyatakan apa? Cobra, viper, crocodile. Menyatakan apa kira-kira di sini? Kata sifat apa ini? Ketiga ini. Kata sifat apa yang pantas kita gunakan? Nah? Kata sifat apa, Nak? Kata sifat apa untuk membandingkan ketiga hewan ini?
Apa? Kata sifat apa nak? Tahu kan kobra? Ular kobra, viper, kemudian krokodil, tahu kan? Kata sifat apa kira-kira yang akan kita gunakan ini untuk ketiga jenis binatang ini? Apa kira-kira? Yang pertama siapa? Apa nak? Oke, coba sekarang kita gunakan kata sifat dengan buas. Buas itu apa nak? Buas itu apa? Buas apa bahasa Inggrisnya nak? Kata sifatnya buas. Atau galak. Atau liar. Liar. Apa nak? Hah? Wild. Wild. Apa? Ya. Apa? Wild. Iya, wild. Oke, coba. Wild berapa suku kata nak? Satu. Kalau satu untuk tingkat paling ditambahkan apa tadi? ER. Tingkat lebih. Tingkat paling. ER. Tingkat paling. EST. Iya, Iya. IST. Berarti cari yang dengan menyatakan yang paling buas itu di antara tiga ini yang mana kamu? Subjeknya mau taruh di depan. Kobra. Kobra. Oke, ditulis rumusnya ya. Subjek pertama to be, kemudian kata sifat yang kamu rubah, kemudian of yang dilawan. Oke. Sekarang bagaimana kalimatnya? Kobra. Ayo nak. Kobra. Kobra gimana? Kobra is Cobra is wildest. ya, Cobra is the wildest. Wildest. Oke. Cobra Cobra is the the wildest. ini yang menyatakan tingkat paling ada Z-nya, kemudian ditambahkan ST, tingkat lebih, ini ada ER, kemudian gunakan DEN. Tingkat biasa ada S, ada S. Itu perbedaannya. Ya nak ya? Udah tahu ya? Tingkat positif S, S, tingkat lebih, adjektifnya ditambah ER atau more, kemudian ada DEN. Tingkat paling ada D, kata sifatnya tambah IST atau menggunakan more. Nah, sekarang satu lagi. Lawan dari liar. Lawan dari liar. Apa? Lawan dari liar. Cari. Berarti jinak. Jinak bahasa Inggrisnya apa? Jinak apa nak? Kan udah ketemu yang paling liar. Bening. Hah? Bening apa? Bening. Jinak. Hah? Jinak apa nak? Bening. Benign. Benai. Benai. Iya kayaknya. Itu mem. Benar? Menggunakan itu. Coba. Benar. Kalau saya bilang the wildest, itu lawannya opposite yang lebih baik adalah tame ya. Ya, Tame, iya. mem. Tame. Nah, tame. Coba. Tame. Tame itu berairan huruf apa itu nak? Tame. Berairan huruf M. tame. Tame. Teng. Tame itu berairan huruf E. Berairan huruf E. Tulisannya tame nak. Tame. Tame. Huruf E. Berarti tingkat palingnya hanya ditambah yang tadi. Dua suku kata tame kan dua. T dengan im. Dua berairan huruf E. Maka untuk tingkat
lebihnya ES, ST, ya, hanya tambah S, tingkat paling hanya ST. Berarti hanya tambah ST menjadi timers. Kan begitu. Nah, sekarang gunakan itu di mana yang paling jinak di antara tiga ini, nak? Di antara tiga ini mana yang paling jinak? Cobra, viper, crocodile. Mana yang paling jinak di antara ini, nak? Viper. Viper. Nah, viper. Oke, tulis di sini viper. Viper is the Viper is the tadi timers. Oh, Time. okay. Timers. Iya, timers. Nah, ini begini aja caranya nak membuat tingkat paling. Gampang kan? Cari yang ini dulu di antara tiga, cari lagi lawan yang dari tadi yang pertama. Udah begitu aja cara membuat. Mudah. Oke, paham nak? Yang penting rumusnya aja. Rumusnya ini. Ini tingkat biasa S dengan S, kata sifat S. Tingkat lebih komparatif ER dan then tingkat paling D dengan IST. Udah. Atau most yang lebih dari 2 suku kata. Oke, paham nak? Oke? Bisa diterima nggak, nak? Bisa dipahami? Bisa? Halo? Bisa. Oke. Bisa katanya. Oke, coba lagi. Next. Mem, next. Kita kasih latihan nanti. Oke. Ada kelas lagi, Mem, nanti. Hah? Ada kelas Ya. lagi? Ada lagi nggak? Ada nanti. Oh, Nah, oke. soalnya. Oke. Ya, ya, oke. Soal apa? Soalnya udah, Mem. 3 aja. Oh, oke. Sekarang kasih evaluasi. Udah, time-nya udah is over belum? Test is over belum? Iya, Mem. Sudah. Udah? Iya. Oke. Kalau udah selesai, oke. Thank you for Miss Afifa. Iya, Mem. Ya, for your learning, for the student. Kemudian nanti give the student evaluation ya. Iya, Mem. Oke. Itu ya, by Google Classroom ya. Classroom, iya, Mem. Ya, oke. Oke, thank you very much. Oke, good. Oke. Thank you, class, for your attention. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Oke. Boleh live ya? Iya, Mem. Oke. Terima kasih.